Wah, bikin mata auto jreng nih bos. Kalau siang-siang nyemil yang garing-garing ya bos. Potensi pasar untuk menjual produk snack masih cuan ya bos. Ini bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu yang mau dapat cuan dari rumah. Seperti Ibu Haji Enong nih bos. Sejak tahun 1960, Doi udah jualan snack. Awalnya Bu Enong cuma jualan keliling bos. Sekarang Doi udah punya pabrik dan bisa mendapatkan omset hingga miliaran dalam sebulan. Gokil! Padahal modal awal usahanya cuma Rp10.000 aja bos. Syik syek syok nggak tuh? Yuk kenalan sama Ratu Snack dari Purwakarta. Halo bos, siapa bilang tamatan SD tidak bisa jadi pengusaha? Buktinya saya. Penasaran? Ikutin terus cuan bos. Meskipun hanya lulusan SD, Bu Enong tidak pernah patah semangat bos. Apalagi semangat mencari cuan. Mental pengusahanya sudah terbentuk sejak lama. Nggak mandang dari mana, yang penting cuan. Berbagai macam snack dijual sama Bu Enong bos. Mulai dari keripik basreng pedas, makaroni, kerupuk amplang, keripik pisang, sampai pilus keju yang jadi favorit produknya sejak dulu. Soal rasa snacknya, endulita semua bos. Apalagi harga snacknya murah meriah bos, di bawah Rp20.000. Bu Enong juga sudah menyuplai snack buatannya ke retail-retail modern bos. Jadi wajar aja kalau sampai diberi gelar Ratu Snack. Meski bisa dibilang Ratu Snack, Bu Enong hanya memproduksi pilus keju. Dalam sehari bisa memproduksi lebih dari 1 kuintal pilus keju bos. Mantap! Jadi penasaran nih, kenapa sih Bu lebih milih fokus memproduksi pilus keju? Menurut saya pilus itu enak gitu ya, semua kalangan suka dan tidak gampang tidak gampang pecah gitu, tidak gampang rusak seperti itu. Untuk produk snack yang lain, Bu Enong lebih memilih bekerja sama dengan beberapa UMKM, seperti keripik basreng dan kerupuk amplang. Keren ya bos, bisa ikut membantu menaikkan taraf ekonomi UMKM nih. Alhamdulillah banyak kenalan sehingga diajaklah kerjasama, membuka peluang ya untuk teman-teman UMKM gitu. Kita bisa memasarkan, mereka bisa produksi, jadi kita kolaborasi lah sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan cuan. Wah, keren ya. Bisa jadi cuan bareng bos. Boleh dong Bu di-spill gimana standar quality produknya? Halo bos, nah, seperti inilah bos proses QC ya, QC dari pilus. Karena dari hasil produk itu tidak 100% semuanya mulus. Sehingga untuk memberikan yang terbaik untuk konsumen retail modern, kita diadakan proses QC. Nah, jadi hasil QC itu di antaranya ada yang jeleknya, nah kita tidak ikut sertakan. Nah seperti ini ya, nah di antaranya. Awal merintis usaha ini, Bu Enong hanya berjualan dari rumah bos. Dengan modal hanya Rp10.000 aja. Kurang lebih Rp10.000. Beli terigu 1 kilo, beli minyak, beli bumbu, telur segala macem. Awal karena 1 kilogram terigu Bu dibungkus kecil-kecil juga paling jadi 30 bungkus, dititipnya di warung sekolah SD. Berawal dari 1 kilogram, Bu Enong akhirnya bisa dapat banyak pesanan bos. Hingga bisa menyuplai ke toko-toko di sekitar rumahnya. Mantap! Namanya pengusaha, pasti ada aja ya kendalanya. Mulai dari nggak laku, sampai nama brandnya dibully orang bos. Wah, kok bisa Bu? Kalau barokah itu kan bahasa Arab, artinya itu berkah. Berkah itu mencukupi. Nah, wajihan itu terhormat. Jadi harapan saya itu, Ratu Barokah itu artinya adalah wanita yang membawa berkah dan terhormat. Itu harapan saya. Jadi kalau untuk sebuah nama kue, merek dikasih nama Ratu Barokah itu terlalu berat gitu. Jadi diolok-olok, disebutnya Ratu Blekok gitu. Kalau kita datang ke toko, barang kita masih ada sisa gitu. Dia dengan ininya dilempar, nih Ratu Blekok nggak laku.
Jadi pengusaha emang harus punya mental strong ya bos, kayak Bu Enong ini. Saat mulai merintis usaha ini, niat Bu Enong hanya ingin bertahan hidup bos, agar bisa membiayai kebutuhan 2 anaknya pada saat itu, yang tidak tercukupi hanya dari gaji suaminya aja. Tentunya di situ sangat butuh perjuangan ya. Nah, saat itu sih saya nggak mengenal capek, nggak mengenal lelah gitu. Fokuslah pada tujuan bahwa kita ingin lepas dari belenggu kesusahan. Dari hasil omset usahanya, Bu Enong sudah memberangkatkan karyawannya untuk pergi umroh dan membangun 7 masjid di daerah Purwakarta. Bener ya bos, kalau sebuah nama bisa menjadi doa buat pemiliknya. Ratu Barokah, berkah buat sekeliling. Sukses terus ya Bu Enong. Bos, sebagai pengusaha, kita tetap semangat dan pantang menyerah. Yang penting cuan, bos. Kok Mincuan jadi ikut deg-degan ya bos? Jadi, semua satwa yang terlibat dalam atraksi ini sudah terlatih semua ya. Aman deh pokoknya. Seaman hati kita yang lagi healing tipis-tipis. Gak jauh dari kota Jakarta dan cuman butuh waktu 1 jam perjalanan. Kita udah bisa libur ceria sambil menikmati edu wisata bos. Halo bos, di sekitar Jakarta ternyata ada loh tempat wisata yang ramah keluarga. Di sini kita bisa berinteraksi dengan beragam macam satwa, terutama burung. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, sebagai warga plus 62, kita patut bangga loh karena punya kekayaan hayati yang belum tentu dimiliki negara lain. Faktanya, Indonesia menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan biodiversitas atau keragaman hayati terbesar di dunia. Beragam jenis makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan ekosistem, atau tempat mereka hidup, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keren ya bos? Fun fact-nya, untuk bisa mengenal satwa-satwa dan ekosistemnya itu, kita cukup datang ke satu tempat yang berlokasi di Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan. Ini dia, Edu Wisata Taman Burung Aviary Park Indonesia. Walaupun namanya Taman Burung, tapi kita nggak cuma ketemu hewan jenis burung aja. Ada 3 jenis satwa di sini, yaitu burung, kupu-kupu, dan arthropoda. Totalnya ada lebih dari 500 satwa dari 80 spesies, termasuk burung, mamalia, dan reptil yang ada di sini. Dengan tiket masuk Rp135.000 di weekday atau Rp140.000 di weekend, kita bisa mendapat banyak pengalaman berinteraksi dengan satwa-satwa yang ada di sini. Misalnya, bird show yang diadakan 4 kali dalam sehari. Ada juga feeding time pada beberapa satwa, seperti elang, kambing, kelinci, emu, dan meerkat. Buat adik-adik yang pemberani, boleh loh cobain serunya jalan-jalan dengan menunggang kuda poni. Atau kalau mau kasih makan ikan, bebek, atau pelikan, bisa lewat Moses Bridge atau naik perahu, sambil mengitari danau kecil ini. Apalagi pelesirannya sambil ajak kerucil-kerucil kayak gini. Oh, di sini ada banyak. Dari tadi tuh ada selain burung-burungan, ada juga kambing, domba yang lucu banget, bisa dielus-elus sendiri juga. Ya, jadi rasanya beda lah dibanding kalau lihat ke kebun binatang lain kan biasa ya cuma lihat doang. Kalau di sini tuh kita bisa, kalau lucu kita elus-elus, kita juga bisa bayar buat kasih makan beberapa hewannya. Oh iya bos, siapa sangka beberapa satwa yang ada di sini merupakan hasil rescue dari BKSDA. Totalnya ada lebih dari 150 burung rescue dari Sulawesi. Nah, kakak tua hitam ini salah satu burung hasil rescue-nya bos. Hai bos, ini adalah salah satu satwa di Aviary Park. Nah, dia adalah hasil rescue oleh BKSDA dan dititipkan di tempat kita. Nah, dia adalah salah satu penghuni di Giant Aviary ini.
Selain giant aviary, ada juga aviary kecil yang jadi rumah bagi burung-burung kecil. Kedua tempat ini dibuat sedemikian rupa mirip dengan ekosistem asli di alam liarnya. Pantesan burung-burungnya pada betah ya. Pak Michael pun gak tanggung-tanggung dalam mengembangkan aviary parknya. Banyak tenaga profesional yang direkrut untuk mendukung segala kegiatan yang ada di Edu Wisata ini, Bos. Mantap! Kita juga mempunyai ahli-ahli, misalnya dokter hewan, perawat. Kita juga punya orang ekspatriat juga, orang asing, orang Jerman yang memang bekerja untuk merawat satwa-satwa kita. Gitu. Jadi memang standar yang kita memang ingin capai itu cukup tinggi gitu ya. Di balik sisi menyenangkan sebuah Edu Wisata, Pak Michael tetap berfokus pada tujuan awal berdirinya Aviary Park ini, yaitu sebagai lembaga konservasi yang salah satu visinya mengembangbiakan satwa yang dilindungi atau yang terancam punah. Dalam prosesnya, satwa tersebut nantinya akan bisa dilepas liarkan ke habitat aslinya. Wah, keren banget ya, Bos. Nah, waktu kita sudah menjadi pusat pembelajaran, otomatis kita juga menjadi tempat wisata. Ya memang kita juga utamakan satu-satu yang bisa diinteraksi ya. Karena dengan interaksi itu kita mendapatkan hubungan emosional. Nah, hubungan emosional itu yang membuat kita bisa merasakan cinta dengan satwa tersebut. Kita juga mau memeliharanya, kita tidak mau menyakitinya. Di akhir pekan, aviary ini banyak dikunjungi oleh pengunjung keluarga ya, Bos. Sementara di hari Senin sampai Jumat, hampir 50% lebih kunjungan yang datang dari lembaga sekolah. Nah, kita memang memiliki target pengunjung 400.000 dalam setahun. Dan dengan lahan 6 hektar ini, kita bisa untuk mengakomodir ya. Kita bisa untuk mengakomodir 2-3.000 di weekend dan juga sekitar 500-800 di weekdays. Nah, itu memang targetnya kita. Nah, buat yang mau bikin acara di sini, bisa banget loh. Di sini banyak spot-spot menarik yang cocok buat venue acara pernikahan, lamaran, sampai ulang tahun, Bos. Oh iya, Bos. Kalau udah capek berkeliling di seluruh kawasan Aviary Park, kalian bisa mampir dan icip-icip sajian yang ada di resto. Kalau lapar dan hausnya udah hilang, bisa lanjut keliling lagi, Bos. Hihihi. Berawal dari kecintaan Pak Michael dengan dunia satwa, mendorongnya membuat suaka bagi satwa-satwa rescue. Persiapannya pun cukup panjang, Bos. Lahan tidur seluas 6 hektar, doi sulap menjadi beragam ekosistem yang akan menjadi tempat tinggal para satwa. Pertama, diawali dengan menanam 10.000 pohon serta tanaman perdu. Kemudian, setelah ekosistem terbentuk, baru deh didatangkan satwa-satwa penghuninya. Wow, effortnya nggak main-main ya, Bos. Gimana, Bos? Seru kan jalan-jalan di Aviary Park? Sambil melestarikan lingkungan, kita juga bisa mendapatkan edukasi sambil berwisata. Bos, Mpok Siti gedek sama orang lelet. Cakep. Ini ada roti keset. Tapi ini keset bukan sembarang keset. Ini keset yang bisa bikin kita kepelet. Ahai. Bahaya, bahaya, bahaya. Roti yang satu ini bisa bikin kita lari, Bos. Lari mendekat tapi. Hihi. Lihat aja tuh antriannya yang segaban jaya banyaknya. Padahal si Rokes alias roti keset ini baru buka beberapa bulan lalu di Lampu. Tapi yang beli udah rame, sampai pada pakai just tip segala. Beh, S3 marketing Dani dijamin. Dari Palembang, Kak. Ya karena rotinya lagi sangat viral banget di mana-mana. Sekitar 30 box sampai 50 box. Mama Mia, Mas Diki sampai kewalahan nih melayani just tipernya. Gara-gara si roti racikan Budian Dwi Agustin nih. Gak cuma enak, roti ini juga sakti karena berhasil menyelamatkan Budian yang single mom terlepas dari utang 500 miliar saat bisnis lamanya bangkrut dulu.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini ordernya lagi penuh banget, Bos. Memang bisnis roti ini lagi viral-viralnya di Bandar Lampung. Mau tahu gimana caraku memulai bisnis ini dan mengembangnya jadi seviral ini? Tetap di Cuan, Bos. Ini nih yang bikin kita mupeng maksimal, Bos. Saus coklat berpadu sama kental manis dan taburan kejunya tuh membludak. Udah gitu, harganya mulai 32 ribuan aja. Bisnis bakery itu menjadi bisnis yang menjanjikan di 5 tahun terakhir ini. Maka kenapa saya memilih Rokes? Karena salah satunya adalah secara bisnis bagus banget. Demi dapetin roti yang sesuai dengan standar yang ia mau, Budian sampai bikin pabrik sendiri, Bos. Mayoritas pekerjanya laki-laki yang terampil banget urusan perotian. Dalam sehari bisa berkuintal-kuintal bahan roti, habis diolah, Bos. Bikinnya juga udah pakai mesin, jadi ulenan adonannya perfect banget. Jadinya setelah dicetak dan masuk oven, si roti bantal ini mengembang sempurna. Tuh lihat, buntel-buntel banget nih roti, gemes. Iya, semua krim isian si roti juga dibikin sendiri, Bos. Jadi rasanya dijamin beda sama yang lain. Budian sendiri loh yang ngeracik resepnya, sampai butuh setengah tahun buat nemu rasa yang pas. Dari bulan pertama sampai bulan ke-6 kita bikin try and error produknya. Kita kirim tester ke banyak orang, kita minta feedbacknya, dari situ apakah rasanya diterima atau tidak. Kalau misalkan kurang, kita akan perbaiki sampai akhirnya ketemu rasa yang valid. Bos, mau tahu nggak apa yang paling viral di sini? Ada si roti isi durian, tapi rasanya gurih. Lah, kok bisa? Paling unik di Rokes itu menu durian mozzarella. Menu uniknya karena duriannya ini asli bener-bener durian asli ya. Jadi bukan campuran. Harusnya biasanya kalau durian itu manis kan, tapi kalau kami duriannya itu perpaduan antara manis dan asin dari mozzarella. Resep ini tuh ternyata terinspirasi pizza. Karena Budian dulu adalah pengusaha pizza yang udah punya ratusan cabang, Bos. Wedan! Jadi ada beberapa resep yang itu adalah bekas ya, atau inspirasi dari resep pizzaku yang lama. Mantap kali, single mom ini emang Wonder Woman. Kejatuhannya dipakai buat pijakan bangkit lebih tinggi lagi. Gak main-main loh, Bos, Budian ini pernah terlilit utang sampai 1,5 miliar. Semuanya serba tidak ada di sekitar, tidak punya apa-apa, kehilangan semua hal. Bahkan saya pernah begitu jatuh itu saya harus menanggung hutang 500 juta. Itu kan nggak mudah ya, Mbak. Tapi saya berpositif husnuzon ya sama Allah bahwa ini ada hal baik. Salut, Bu, usaha bisa sesehat ini. Sampai kita tuh penasaran banget gimana caranya sampai si roti montok ini jadi viral begini. Kami bikin strategi viralnya, kita buat PO. Jadi PO-nya terbatas, jadi orang-orang itu kayak merasa ketakutan, FOMO-nya muncul. Ini kalau gue nggak nyicipin, ntar gue nggak kebagian gitu. Karena memang sebenarnya kita bikin strateginya dibatasin. Nah, itu dia kuncinya, Bos. Mainkan psikologi FOMO. Keren banget strateginya, Bu. Tapi nggak cuma gimmick marketing doang dong. Kualitas si roti gemes ini juga jempolan, Bos. Bisnis kuliner itu basicnya tuh produk. Jadi lebih baik kita bikin produk kita viral tapi juga sustainable. Jadi bisa kita nikmatin panjang umurnya, viralnya masih terus berlangsung sampai nanti. Mantap, Budian. Jadi mulai kebayangkan aliran cuannya, Bos. Dalam sebulan paling sedikit ada 6.000 transaksi terjadi. Taruhlah masing-masing orang cuma beli satu roti seharga 32 ribuan. Artinya minimal masuk 192 juta, Bos. Tapi ini minimal ya, seringnya sih lebih. Lagian Budian punya bisnis nggak cuma satu, Bos, banyak. Salah satunya bisnis sambal alu.
Sebagai hasilnya putar otak demi bisa membiayai buah hatinya sekolah, bos. Bisnis yang awalnya dibangun di rumah bedengan, sekarang udah punya 5 cabang. Begitu saya balik dan ingat sama Allah, Allah kembalikan kehidupan itu jadi jauh lebih baik. Allah kembalikan semua yang hilang dengan sambal alu, dimudahkan perjalanan bisnisnya dari 1 cabang, 4 sekarang bahkan menuju 5 cabang. Alhamdulillah 2019 saya dipertemukan dengan Rokes, itu kado yang indah dari setelah keperihan, kepedihan, tangisan, kepahitan yang kita alamin, tapi kita terima dengan lapang dada dan penuh keikhlasan. Ini sih bikin merinding banget, Bu. Kisah perjuangan sang ibu tunggal ini harusnya bisa jadi inspirasi kita semua, bos. Dari usaha kecil-kecilan, bisa banget jadi bisnis beromset ratusan juta sampai cabangnya ada di mana-mana. Syaratnya, ya kudu punya tekad kuat, strategi bisnis yang matang, produk unik berkualitas, dan selalu siap tempur. Ura! Terima kasih ya. Jadi bos, jangan anggap suatu kegagalan yang kita pernah rasakan, ujian jatuh bangun yang kita rasakan itu suatu yang membuat kita putus asa. Karena kadang-kadang di dalam suatu ujian atau kegagalan itu terdapat kado yang Allah siapkan dan itu pasti indah hasilnya. Jadi tetap semangat dan cuan bos! Bos, siapa nih yang suka sarapan bubur di pagi hari? Makanan satu ini udah jadi menu wajib sebagian warga plus 62 untuk mengisi perut di pagi hari. Salah satu artis yang doyan banget makan bubur ada Sarwendah, bos, yang sampai makan bubur di pinggir jalan. Artis aja mau mampir ke pinggir jalan buat makan bubur. Tapi nggak usah kaget, bos. Ada nih artis yang mau jualan bubur di pasar. Mau tahu nggak? Doi ini sudah berkarir di panggung hiburan tanah air sejak tahun 2014. Kok sekarang malah jualan bubur? Gara-gara jualan bubur di pasar, beberapa rekan artisnya kepo datang ke sini. Seperti Olivia Jensen dan Kak Ijong. Mincuan jadi kepo deh, kira-kira buburnya bisa bikin naik haji nggak ya? Halo bos, siapa bilang artis nggak bisa jualan di pasar? Buktinya aku bisa jualan ini udah 5 bulan. Nah, penasaran nggak seperti apa? Pokoknya pantengin terus, cuan bos! Nah lo bos, edan nggak tuh? Udah jadi artis tapi mau jualan bubur di pasar. Kira-kira bubur apa sih yang dijual, bos? Nih dia, bos, bubur bakar yang menggunakan claypot atau wadah tanah liat. Jadi bukan bubur sembarangan nih, bos. Ada inovasi dari buburnya. Doi sengaja jualan bubur seperti ini untuk menarik pelanggan. Mantap! Kenapa milih bubur bakar? Ya itu yang dicari kalau pagi hari. Kedua, kenapa konsepnya bubur dibakar? Biar beda sama yang lain. Biar makin beda sama yang lain, ada pilihan kuahnya, bisa pakai kuah kuning dan kuah merah. Kuah ini Doi buat untuk menyesuaikan selera lidah netizen. Sebenarnya kalau basic bubur sih standar ya, cuman itu doang. Nah yang aku cari resepnya itu kuahnya, lebih ke kuahnya. Gimana caranya aku dapat kuah yang emang lebih kaya rasa, lebih medok lah kalau istilah orang Jawa ya. Kalau yang suka pedas manis, monggo makan bubur kuah merah menyala. Kalau yang suka manis gurih, bisa cobain kuah kuningnya. Mirip banget sama rasa kuah lontong sayur yang kental banget. Pokoknya sedep banget, bos. Lebih spesial lagi di toppingnya, bos. Sultan banget. Ada beberapa pilihan varian topping yang menggiurkan, seperti cumi, cakalang, maupun beef. Nah bos, best seller di bubur bakar ini yaitu topping cumi. Karena memang dia rasanya perpaduan rasa asin, pedas jadi satu. Jadi itu memang yang diminati banyak pengunjung bubur bakar. Terus yang bikin kita beda adalah kita pakai cako yang crispy.
Aduh, muantapol ya bos. Pantes aja orang-orang pada kesini. Isiannya bener-bener ngenyangin banget bos. Telurnya yang dipakai nggak sembarangan juga bos. Telur omega 3. Bisa dipastikan rasanya pasti bikin lidah bergoyang. Perpaduan gurih, manis, lembut, dan bikin kenyang. Penggunaan claypot ini bikin bubur bisa hangat lebih lama. Benar-benar worth it untuk dimakan. Harganya juga termasuk murca. Rata-rata Rp38.000 untuk satu porsi bubur dengan toppingnya. Selain jualan bubur, jualan bakso aci ya bos. Bakso acinya juga spesial nih, punya isian daging di dalamnya. Jadi pas dikunyah, bakal pecah tuh di mulut. Kalau udah ngerasain buburnya, wajar aja ya bos, banyak pembelinya. Semakin banyak pembeli, semakin banyak juga pundi-pundi cuannya nih. Jadi penasaran nih, kita hitung aja yuk bos. Kebayang nggak? Misalnya dalam sebulan ada 1.500 pembelian dengan minimal pembelian sekitar Rp38.000. Maka dalam sebulan omsetnya bisa tembus 57 juta bos. Ini perkiraan mincuan ya bos, bisa lebih juga kali ya. Wih, emang gak salah analisanya bos. Kalau dipikir-pikir, Doi ini mulai berbisnis karena punya hobi masak. Sering terima pesanan pre-order yang dikerjakan di rumah. Sekarang malah keterusan dan jadi punya warung sendiri. Mantap. Salut deh sama semangatnya. Meskipun tidak dipungkiri, dunia kuliner agak berbeda dari dunia keartisannya. Kendala sih mungkin lebih ke SDM-nya ya, ngarahin karyawan, ngontrolnya. Karena kan kalau F&B memang nggak bisa ditinggal banget. Makanya kalau lagi break syuting pasti jaga di sini. Kayak gitu sih. Mungkin ngontrol kualitas makanannya memang harus lebih ekstra kalau makanan. Mantap, seluruh bakat dieksplor jadi cuan. Bisa yuk bos, bikin hobi jadi cuan, biar makin full pundi-pundi cuannya. Bos, kalau kita hobi masak ternyata bisa jadi cuan bisnis loh. Nah, pokoknya apapun kendalanya bisa teratasi, yang penting cuan bos. Bos, siapa yang gak seneng kalau kita jualan dan ketemu pembeli yang rajin repeat order? Artinya jualan kita diminati dan ada pelanggan tetapnya. Tapi masalahnya, enggak semua customer benar-benar cuma bawa cuan. Ada juga customer yang bawaannya bikin emosi. Mintanya murah, maunya banyak. Terus gimana dong cara ngadepinnya? Yuk kita simak tips dari Mr. Cuan. Enak pak, kenapa pak kok cemberut mulu? Iya tadi Pak, itu tadi apa, orang beli bawel jadi maaf ya Pak, jadi ikut ke bawah marah saya. Nggak apa-apa, kenapa bawal minta diskon pak, emak-emak ya? Iya. Atau minta tambah-nambah? Minta nambah maunya murah. Maunya tapi mau murah. Jadi kalau menurut saya tipsnya, nah kalau memang kebiasaan sering minta tambah-tambah buat mbaknya, nanti bapak langsung aja ngomong, nih mbak ya sudah tak tambahin nih, saya udah hafal mbak, ya kan, saya lebihin daripada yang lain. Padahal sebenarnya mungkin nggak ditambahin. Tapi mbaknya jadi senang, wah makasih ya pak, kata dia, karena udah ditambahin sebelum dia minta. Kenapa kayak gitu? Karena kalau bapak tambahin, berarti kan biaya bapak jadi naik kan? Ya, karena di sini kan ada HPP nih, harga pokok pembelian ya kan. Kalau ditambah-tambahin pasti akan mempengaruhi keuntungan. Iya betul. Ya kan? Nah, jadi justru biar bapak nggak rugi atau keuntungannya jadi berkurang, bapak pertama gayanya begitu. Ketika ada yang datang, wah ini mbak ini yang suka minta nambah-nambah. Woi mbak, apa kabar mbak? Datang lagi, makasih ya datang. Nih mbak, khusus untuk mbak nih, biasanya 1 sendok, saya kasih nih 2 sendok. Atau trik yang kedua, bilang sama mbaknya, nih ya mbak, mau ditambahin mbak, mas, kata dia. Nanti bapak tambahin, padahal setelah ditambahin posisinya sama. Jadi kalau andaikan ada komplain, pertama, walaupun dia salah ataupun benar, namanya customer tuh butuh didengar. Jadi dengarkan dulu baik-baik, minta maaf ya mbak, mohon maaf ya, tadi saya lagi ada masalah dan lain-lain, minta maaf. Terus kemudian dengarkan keluhannya, kemudian kasih tanggapan yang cepat. Nah mudah-mudahan kalau merekanya puas, senang,
dia akan balik lagi. Justru kita butuh customer yang cerewet, Pak. Karena kalau customer cerewet itu dia suka, dia akan ngomong kemana-mana tentang kebaikan. Wah, beli situ aja cendolnya baik tuh. Kita nggak minta aja dikasih yang lebih banyak, jadi ditambah-tambahin. Jadi akhirnya senang, dia akhirnya jadi langganan. Kalau Bapak punya banyak langganan, es dawet Bapak bakalan banyak cabang nanti. Iya kan? Omsetnya jadi tinggi.